Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyil mustafal amin. Sayyidinal awwalin wal akhirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, para jemaah yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kita memulai kajian kita pada pertemuan kali ini, seperti biasanya kita murojaah setor hafalan. Baik, siapa yang mau setor hafalan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-hadithu as-sadisu wal-ishrun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kulla yawmin tatlu'u fihi asy-syams ta'dilu bainal itsnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم بارك الله فيكم. Sallallahu alaihi. Baik, tafadhal. Baik. Silakan. Assalamualaikum ilaikum. Al-hadithu sadisu wal ishrun an Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. kullu sulamani Hah? minan Enggak pakai ini. Kullu sulama. kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah Hmm. kulla yawmin tatlu alaihi Alaihi atau fihi? fihi Belum hafal kan? Belum. Yang lain. Yang bagus hafalannya. Ahsanallahu ilaikum. Al-hadithu as-salisu wal ishrun. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kullu yawmin tatlu fihi syamsu ta'dilu baina isnaini sadaqah wa tumit wa tu'inur rajula wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bikulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqah wa tumitul adha anit tariqi sadaqah rawahul Bukhari wa Muslimun. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Siapa lagi? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Al-hadithu sadisu wal ishrun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kullu yawmin tatlu'u fihi Belum hafal? kullu yawmin tatlu'u fihi syamsu tad'ilu baina itsnaini sadaqah tad'ilu baina itsnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi wa tahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Sudah selesai. Habis kesempatan. Yang lain. Siapa lagi yang hafal lagi? Ya, silakan. Masya Allah. Bagus. Ada usaha itu semua bagus sekali itu. Bagus. Ma'jur insya Allah indallah.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. الحمد لله رب العالمين. Tafadhal. Masih ada? Udah ya? Alhamdulillah. Selesai? Atau masih ada? Baik. Baik. Ahsanallah ilaikum. Sisa pertanyaan yang sebentar itu. Kita materi dulu, yaitu yang paling penting. Baik. Hadis berikutnya. Baik, insyaallah kita akan jelaskan. Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah tidak perlu kita ulangi lagi biografinya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Sulama itu artinya apa itu? Hah? Sulama itu jamak dari persendian ya. Dia itu mifsal mafasil, yaitu timbangannya. Jadi persendian atau tulang. Itu sulama. Setiap persendian minan nas, dari manusia, alaihi. Alaihi itu artinya apa? Yajib. Yani wajib. Seperti firman Allah, walillahi 'alan nasi. Bagi Allah kewajiban atas manusia. Walillahi 'alan nasil hijju baita man istata'a ilaihi sabila. Jadi alaihi itu wajib. Sedekah. Ya, sedekah ma'ruf sedekah. Kulla yaumin, setiap hari. Tatlu'u fihi syams. Setiap hari ketika terbit padanya matahari. Ini qaid ya. Semacam penjelas bahwa yang dimaksud setiap hari di sini memang setiap hari. Bukan satu hari dalam makna konotasi, bukan. Ini setiap hari benaran karena matahari itu terbitnya setiap hari. Ini maksudnya. Jadi setiap hari itu kita memiliki kewajiban sedekah atas seluruh persendian kita. Dan dalam riwayat lain, jumlah persendian manusia itu ada berapa? 360 sendi. Coba bayangkan, semua sendi itu, setiap satu sendi itu berarti ada 360 sendi yang wajib disedekahkan. Wajib atasnya sedekah. Sedekah yang dimaksud di sini adalah bentuk syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat kesehatan. Ini makanya Allah mewajibkan atas kita bersedekah sebagai bentuk rasa syukur. Kemudian kita bahas sedikit-sedikit ininya, mufradatnya ya. Penjelasan mufradat atau kosakatanya. Ta'dilu baina isnain. Ta'dilu baina isnain itu artinya dia berlaku adil antara dua orang. Maksudnya begini, imma ada dua orang yang datang kepadanya untuk berhakim, ini wilayahnya qadhi atau hakim, ya untuk memutuskan hukuman antara dua orang yang berselisih, atau datang kepadanya dua orang yang bermusuhan lalu dia damaikan, atau datang kepadanya dua orang yang saling hajar. Hajar itu saling boikot, sama sih sebenarnya antara orang yang bermusuhan dengan yang saling hajar, tapi perbedaannya, hajar itu terbagi dua. Ada hajar yang sifatnya syar'i, ada hajar yang sifatnya tidak syar'i. Nah, semuanya ini masuk ke dalam keumuman hadis ini. Dia mendamaikan saudaranya. Baik. Kemudian apa lagi yang kata-kata sulit di sini? Ya,
Kalimatut thayyibah. Kalimatut thayyibah itu kata-kata yang baik, ya, dia banyak kandungannya. Di situ ada doa untuk saudaranya, di situ ada zikir, di situ ada eh, memasukkan rasa bahagia kepada hati saudaranya dan seterusnya. Dan akan jelas bagi kita ini penjelasannya ketika kita membandingkan antara hadis ini dengan hadis yang sebelumnya. Pertanyaan, siapa yang bisa menyebutkan persamaan sekaligus perbedaan antara hadis ini dan hadis sebelumnya? Tidak boleh dilihat, ini hadis sebelumnya sudah kita hafal kan? Jadi sudah di kepala itu. Apa persamaannya hadis ini dengan hadis yang sebelumnya dan apa perbedaannya? Cepat, angkat tangan dulu. Ada enggak persamaannya? Sama-sama? Masalah sedekah, betul. Jalan-jalan sedekah. Bahwa sedekah itu bukan hanya sekedar dengan harta. Hadis sebelumnya bentuk sedekahnya berupa apa? Berupa zikir, tahlil, tahmid, ya, takbir, ya kan? Zikir, ya, amar ma'ruf, nahi mungkar, kan begitu kan? Zikir sebelum yang disebutkan oleh hadis sebelumnya, ya contoh dari sedekah. Sekarang hadis ini juga membahas masalah sedekah, tapi dia memberi contoh berupa amalan anggota badan. Yang kemarin juga amalan anggota badan. Orang berzikir pakai lidah toh, lidah pakai anggota badan juga. Jadi ini hadis juga merupakan bentuk sedekah. Jadi hadis yang ini dengan hadis sebelumnya itu saling melengkapi. Kenapa saling melengkapi? Karena hadis ini juga menyebutkan bentuk-bentuk sedekah dalam bentuk lain, yaitu seperti dia sebutkan ta'dilu bainal isnain, yaitu mendamaikan dua orang. Kemudian tu'inu rajula fi dabbati atau fi dabbati fatahmiluhu 'alaiha. Kemudian membantu orang mengangkut barang ke atas kendaraannya. Kemudian kalimatut thayyibah, itu kata-kata yang baik, ya. Itu semuanya sedekah. Wa bikulli khutwatin tamshiha ila shalah wa tumitul adza 'anit tariq. Ya, semua langkah yang dilangkahkan oleh orang ke masjid untuk salat itu juga sedekah. Kemudian mengangkat gangguan dari jalan juga sedekah. Dan dari riwayat yang lain, ya, riwayat tambahannya itu disebutkan bahwa 2 rakaat salat duha, ya, itu mencukupi semua sedekah tadi. Ya, mencukupi semua sedekah tersebut. Baik. Jadi 2 rakaat salat duha, ya, itu mencukupi semua sedekah tersebut. Kita akan bahas. Sekarang kembali kita ke pertanyaan yang tadi. Kenapa apa perbedaannya antara hadis ini dengan hadis sebelumnya? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Perbedaannya saya tanya tadi, persamaannya kan? Silakan. Siapa yang bisa jawab? Apa perbedaan hadis ini dengan hadis sebelumnya? Orang membaca hadis itu harus faqih, harus dia merenungi dan memahami apa yang dia baca. Kalau tidak, ya tidak ada faedahnya. Ada juga untuk dirinya dan orang lain, di sini juga ada. Di sebelumnya juga ada untuk dirinya dan orang lain. Seperti ya amar ma'ruf nahi mungkar untuk dirinya dan orang lain. Untuk zikir untuk dirinya. Ya ada untuk. Bukan itu perbedaannya. Siapa yang bisa menyebutkan perbedaannya? Atau di Google dulu, dicari Syekh Google. Kalau ketemu, anak kira enggak gampang menemukannya. Silakan, jawab. Apa perbedaannya? Ada yang dapat? Baiklah. Berarti kembali lagi ke asalnya. Perbedaannya adalah kalau hadis sebelumnya, kebanyakan bentuk sedekah yang dicontohkan oleh Nabi adalah kebanyakan bentuk sedekah yang dicontohkan dalam hadis sebelumnya adalah hubungan antara hamba dan Allah.
Ya zikir, ya amar ma'ruf nahi munkar antara dia dengan Allah. Hubungan antara seorang hamba dengan Allah. Adapun pada hadis ini kebanyakan bentuk sedekah yang dicontohkan oleh Nabi adalah antara hubungan ya antara seorang dengan orang lain atau sesama manusia. Antara seorang muslim dengan saudaranya. Ini perbedaannya. Kebanyakan hadis ini berbicara tentang hubungan antara seorang muslim dan saudaranya. Seperti misalnya ya mengangkut barangnya, mendamaikan saudaranya berkelahi, atau bermusuhan, atau berselisih. Kemudian apalagi berkata-kata baik pada saudaranya. Kemudian memberikan hak jalan seperti mengangkat gangguan dari jalan. Ya, dan seterusnya. Ini bentuk hubungan antara seorang hamba dan saudaranya. Baik, kita lanjut. Di sini, ya, kullu yaumin tatlu'u fihi syams ta'dilu bainal isnaini shadaqah. Jadi setiap hari manusia itu mempunyai kewajiban untuk bersedekah terhadap setiap persendihannya. Yang dimana di riwayat yang lain tidak disebutkan di sini bahwa manusia memiliki 360 sendi. Ada yang besar, ada yang kecil sendinya ya. Dan itu nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Bayangkan kalau nikmat itu dicabut, satu sendi saja sakit. Seperti kena asam urat misalnya. Siapa yang pernah rasakan sakitnya asam urat? Jempolnya saja sakit kena asam urat. Saya kira tidak bisa jalan-jalan ke sini dengan normal, pasti pincang. Itu satu sendi loh. Dan alhamdulillah kita semua sendi kita sehat walafiat. Maka kenikmatan yang paling mahal yang Allah berikan pada tubuh manusia itu adalah nikmat kesehatan, bukan nikmat harta dan makanan. Itu perlu kita catat. Karena banyak orang dia rela sakit untuk mendapatkan harta. Baru setelah sakit dia keluarkan lagi hartanya. Itu kan lucu. Dia mati-matian kerja siang malam sampai tidak tidur, sampai tidak istirahat untuk mencari harta. Pas dapat harta, ya pas sakit keluar lagi hartanya, berobat ke dokter. Itu kan lucu. Makanya di dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi bahwa nikmat kesehatan itu lebih didahulukan daripada nikmat makanan. Seperti yang disebutkan misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, man asbaha minkum aminah. Siapa yang di waktu paginya aman fi sirbatih, di dalam rumahnya, mu'afan fi jasadi, sehat tubuhnya. Ya, indahu qutu yaumi faka'annama hizat lahud dunya. Dan dia memiliki makanan pada hari itu, bukan untuk sepekan kemudian atau sebulan kemudian, enggak, pada hari itu. Dia memiliki 3 hal. Satu, aman di rumahnya. Yang kedua, sehat badannya. Dan yang ketiga, dia memiliki makanan yang dia makan untuk hari itu. Faka'annama hizat lahud dunya. Seakan-akan dunia itu semuanya sudah ada dalam genggamannya. Dan memang dunia itu seputar itu saja. Kalau tidak rasa aman, kalau tidak kesehatan, dan kalau tidak makanan. Kalau kita memiliki semua, berarti dunia sudah ada di tangan kita. Dan syahidnya, intinya dalam hadis ini, Nabi SAW mendahulukan kesehatan daripada makanan. Siapa yang bisa menyebutkan alasannya kira-kira, penjelasannya kenapa kesehatan lebih dahulu daripada makanan? Tentu Nabi berbicara ada hikmahnya, urutan-urutan seperti itu kadang ada hikmahnya. Kadang Nabi menyebutkan dari yang paling penting, kemudian yang penting. Jelas kalau keamanan lebih penting daripada kesehatan. Percuma orang sehat kalau tidak aman. Di mana-mana terjadi penjarahan misalnya. Rumahnya tidak aman, sewaktu-waktu perampok bisa masuk. Percuma dia sehat. Tidak akan dia nikmati juga. Yang kedua, setelah keamanan, baru yang paling penting berikutnya kesehatan. Setelah kesehatan, yang paling penting berikutnya adalah makanan. Sekarang pertanyaannya, kita tidak bahas masalah keamanan, itu permasalahan lain. Permasalahan kita adalah, kenapa makanan ya kurang penting kalau dibandingkan kesehatan. Nah, siapa yang bisa jawab? Betul. Ya. Kalau kita sakit,
Tidak ada, seenak apapun makanannya, ya tidak bisa kita makan. Bayangkan, walaupun kita memiliki harta miliaran, triliunan, kalau banyak penyakit. Makan ini naik asam urat, makan ini naik kolesterol, makan ini naik lagi tekanan darahnya. Apa yang bisa dimakan? Makanya dikatakan oleh seorang ahli hikmah, kesehatan itu adalah apa? Mutiara di kepala orang sehat yang hanya bisa dilihat oleh orang sakit. Dan itu fenomenanya. Ketika kita sehat, kita itu tidak menghargai kesehatan. Kita anggap ini biasa saja. Nikmat yang ya lumrah. Tapi sakit baru terasa. Nanti sakit kita punya mata, baru kita terasa berharganya ini mata. Kita sakit punya gigi, baru terasa nikmatnya gigi. Itulah kita. Hilang nikmat, dicabut nikmat, baru terasa itu bahwa itu nikmat. Makanya dikatakan itu tadi, bahwa kesehatan itu adalah mahkota yang berada di kepala orang sehat yang hanya bisa dilihat oleh orang yang sakit. Makanya ada seorang itu pernah, dia orang kaya, hartanya miliaran. Tapi selama setahun Allah uji dia dengan suatu penyakit, tidak bisa dia makan apa-apa. Tidak bisa makan apa-apa, kecuali cuma nasi putih saja dan air putih. Apa gunanya uang miliaran selama setahun? Setelah setahun dia sembuh, baru dia, subhanallah. Ternyata harta ini tidak ada artinya. Ya makanya kalau akhwat misalnya, istri-istri, jangan terlalu banyak ngeluh sama suami. Coba kalau dikasih pilihan, uang 1 triliun dikasih oleh suaminya, atau dikasih oleh Allah kanker stadium 4. Kira-kira pilih mana? Alhamdulillah kita dikasih oleh Allah kesehatan. Tidak dikasih kanker. Ya, kalau dapat rezeki yang pas-pasan tapi sehat itu lebih mending ketimbang nanti dikasih uang yang banyak tapi banyak penyakit ini penyakit itunya. Yang mana lebih dipilih? Maka kadang itu adalah ya, semacam ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting. Jadi wajar kalau Allah minta sedekah atas nikmat itu semua, wajar sekali. Ya, dan Allah hanya mau satu saja. Kita mensyukurinya. Bentuk mensyukurinya ya di antaranya banyak sekali caranya. Yang pertama, ta'dilu bainal itsnaini shadaqah. Ya, dalam hadis ini kita bahas. Yaitu mendamaikan dua orang. Mendamaikan dua orang, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, itu hanya pada permasalahan yang ruwet. Ruwet itu apa ya? Yang sulit. Maksudnya begini, ada dua orang sedang berselisih dan tidak ditahu siapa yang salah dan siapa yang benar. Maka jalannya adalah damai. Tapi kalau salah satu pihak dia tahu mana yang benar, mana yang salah, maka yang salah harus mengembalikan hak yang benar. Jangan sedikit-sedikit damai. Itu terzolimi orang yang benar. Misalnya ada perselisihan, persengketaan masalah harta, masalah utang misalnya. Ujung-ujungnya damai. Ya rugilah orang yang punya uang, yang punya utang. Itu tidak benar. Makanya itu harus dilihat kondisinya. Yang didamaikan itu yang seperti apa. Kemudian orang yang bermusuhan misalnya, ada dua saudara yang bermusuhan, teman bermusuhan, ya kita damaikan. Jangan jadi kompor. Kebanyakan kita suka jadi kompor ya. Orang damai malah dibikin berkelahi. Itu bahaya, itu dosanya itu. Itu salah satu dosa yang menyebabkan orang disiksa di kuburnya, yaitu an-namam. Namam itu yang menyalakan api permusuhan. Dia ambil perkataan orang ini, dia lemparkan ke orang ini, akhirnya dua orang ini saling bermusuhan gara-gara dia. Itu namam namanya. Apa itu? Tukang adu domba. Tukang kompor ya. Terus yang kedua, kita tidak punya banyak waktu yang panjang untuk menjelaskannya secara rinci. Yang kedua, wa tu'inu rajula fi dabbatihi. Membantu seorang saudaranya mengangkat barang ke atas kendaraannya. Ya, ini juga zaman dulu ya, cerita ini zaman Nabi. Karena zaman dulu itu orang kendaraannya masih sederhana, yaitu onta. Ya, untuk mengangkut barang ke atas kendaraan itu sulit sekali. Maka bagian dari bentuk sedekah kita kepada saudara waktu itu adalah dengan mengangkatkan barangnya ke atas kendaraannya. Ya, zaman sekarang mungkin agak lebih canggih, lebih modern, ada motor, ada mobil. Ya paling tidak dengan membonceng saudaranya tapi gratis ya. Bukan nanti sudah dibonceng minta bayaran ongkos, itu bukan sedekah namanya. Yang dimaksud sedekah di sini betul-betul dia bawa saudaranya sampai ke tujuannya, kemudian tidak dibayar apa-apa. Itu baru sedekah. Itu bentuk sedekah kendaraan zaman sekarang. Atau mengangkatkan barang misalnya, ya itu juga termasuk. Kemudian
Yang berikutnya ada wal kalimatut thayyibah. Kalimatut thayyibah itu luas sekali maknanya. Semua ucapan yang baik. Semua ucapan yang baik memasukkan rasa bahagia ke hati saudara, kalimat thayyibah. Kemudian mendamaikan dua orang, kalimat thayyibah. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, kalimat thayyibah. Semua ucapan yang keluar dari lidah seseorang yang berdampak baik itu namanya kalimat thayyibah. Kemudian watumitul adza anit tariq. Dan apa namanya? Mengangkat atau menyingkirkan gangguan dari jalan. Zaman sekarang, tunggu dulu sebelum kita berbicara hak jalan zaman sekarang, kita mau bertanya dulu. Pertanyaannya adalah, siapa yang tahu tentang hak-hak bagi pengguna jalan? Kan ada hadis Nabi pernah bersabda, iyyakum wal julus fit turuqat. Hati-hati kalian duduk-duduk di tepi jalan. Karena kebiasaan sahabat zaman dulu itu duduk-duduk di tepi jalan dan Nabi larang. Akhirnya para sahabat bilang, ini sudah jadi kebiasaan kami wahai Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, kalian boleh duduk kecuali dengan memberikan hak-hak pengguna jalan. Pertanyaannya, siapa yang tahu apa saja hak-hak pengguna jalan? Ada yang tahu enggak? Hah? Apa? Menundukkan pandangan, apa lagi? Amar ma'ruf nahi mungkar, apa lagi? Menjawab salam, apa lagi? Wallahu a'lam. Memang cuma itu dalam hadis. Masya Allah. Silakan. Barakallahu fiik. Itu hadisnya jelas ya, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, iyyakum wal julus fit turuqat. Hati-hatilah kalian duduk di jalanan. Qalu ya Rasulullah ma lana min majalisina but natahadats fiha. Ya, maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, kami perlu untuk berbincang-bincang. Ya. Kami ada keperluan kalau biasa berbincang-bincang di tepi jalan. Qala fa amma idza abaitum illal majlis, kalau kalian memang harus duduk, fa'atut tariq haqqahu, maka berilah jalan tersebut haknya. Qalu ya Rasulullah fa ma haqqat tariq? Wahai Rasulullah, apa saja hak-hak jalanan itu? Beliau bersabda, ghaddul basar, yaitu menundukkan pandangan, wa kafful adza, yaitu mengangkat atau menyingkirkan gangguan, waraddus salam, ya, menjawab salam, wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ya, inilah hak-hak dari jalanan ya yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabatnya. Ya. Sekarang bagaimana dengan kondisi jalanan hari ini? Misalnya kalau ada orang misalnya kan kita bilang wakaful adza atau watumitul adza anit tariq. Dia menyingkirkan gangguan di jalanan. Bagaimana dengan orang yang justru memasang gangguan di jalanan? Seperti ya polisi tidur. Ya polisi itu ada dua ya. Ya, yang kita bahas ini polisi tidur. Sekarang apa hukumnya polisi tidur? Apakah ini termasuk dalam larangan dalam hadis atau justru diperbolehkan? Kira-kira yang mana jawabannya? Siapa yang bisa jawab? Nah, polisi tidur hukumannya. Hukumnya apa? Boleh apa tidak? Dan jelaskan. Ya, silakan. Ya. 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 Hmm. Baik. Jawaban sudah benar. Silakan. Jazakallah khair. Jadi begitu ya, bahwa kalau jalanan besar, ya jalanan umum besar begitu, dia rinci tadi pada dua jalan. Ada jalan umum besar, jalan-jalan yang dilewati banyak orang, dengan jalan mungkin jalan kecil, jalan perumahan ya, kompleks.
Nah, ini yang dirinci tadi. Kalau jalan umum besar itu tidak boleh kecuali dengan memang pemerintah yang membangun, itu kan memang wewenangnya pemerintah. Tak boleh per individu membuat semau-maunya polisi tidur di situ. Nah, tapi kalau di kompleks yang banyak anak-anak kecil main dan sedikit pengendara lewat, kalau tidak dibuat misalnya polisi tidur, orang akan balap-balapan karena sepi kan. Nah, dan anak-anak biasa jalan-jalan di situ, main-main yang biasa juga. Orang susah keluar dari rumahnya kalau tidak dibuatkan polisi tidur. Karena ya begitu, kalau tabiatnya, kalau di perumahan kompleks itu misalnya, itu orang suka balap-balapan di sana. Maka itu ada rinciannya memang. Silakan. Baik, jadi itu termasuk imatatul adza anit tariq, mengangkat gangguan ya dari jalanan. Bagaimana dengan orang yang memasang tenda pernikahan di jalanan? Apakah itu termasuk gangguan atau tidak? Atau orang yang memasang tenda untuk acara tahlilan kematian? Wah, ini saya bisa dibully sebentar ini. Tidak masalah, kita jelaskan saja. Kita harus menyiarkan, tidak boleh. La yakhafu fillah laumatala laim. Tidak boleh kita takut celaan orang mencela kalau yang kita sampaikan itu benar. Kalau kita takut, kapan lagi orang tahu yang benar kan? Ya, silakan. Siapa yang tahu? Hukumnya orang yang sengaja memblokir jalan, ya dia pakai jalan umum untuk kepentingan pribadi. Seperti acara perkawinan misalnya, atau acara tahlilan atau orang kematian misalnya, sehingga orang terpaksa belok lagi, mutar jauh lagi gara-gara diblokir jalannya. Silakan. Antum tanggung jawab ya, Anda tidak mau menjawab. Silakan. Ya. 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 Baik. Wah, Anda sudah ceramah. Baik. Berarti dua kesalahannya situ. Acara tahlilannya dengan memblokir jalannya. Nah. Ada enggak kaidah fikihnya supaya orang tenang, jangan cuma main retorika. Orang nanti retorika dibalas retorika juga kan? Ada enggak dalilnya? Semacam kaidah fikih misalnya, atau hadis misalnya, atau Al-Qur'annya, atau apanya? Ada enggak? Supaya orang tenang. Oh, kias ya, dalil kias. Kias. Ya, apalagi yang lebih besar daripada itu. Barakallahu fiik. Tal. Silakan. Bagus mendalilannya. Dan saya tambahkan ya, dalil kaidah fikih. Dalil kaidahnya darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Darul mafasid itu menolak itu kerusakan, itu lebih didahulukan daripada mengambil keuntungan. Maslahat. Jadi di sini maslahatnya adalah dia ingin menikah. Tapi mafsadatnya adalah mengganggu kepentingan orang banyak. Maka yang didahulukan itu kepentingan orang banyak. Ya, menunda menghilangkan kerusakan. Apa bunyi kaidahnya tadi? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Dar itu artinya menghilangkan ya, menyingkirkan kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil keuntungan. Baik. Itu tentang imatatul adza anit tariq. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Kemudian dalam riwayat lain dari riwayat Buraidah Al-Aslami, ini tidak disebutkan dalam sini oleh Imam Nawawi. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Abu Daud yang disahihkan oleh Syekh Albani, beliau berkata sallallahu alaihi wasallam, fil insani 360 mifsalan atau mafsalan atau mafsilan.
bahwa manusia itu memiliki 360 sendi. Fa'alaihi an yatasaddaq kulla mafsil minhu bisadaqah. Setiap sendi itu wajib dia bersedekah atasnya. Qalu, sahabat bertanya, wa man yutiqu dzalika ya Nabi Allah? Siapa yang mampu bersedekah sebanyak 360 sendi setiap harinya ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, an-nakha'ah fil masjid tadfinuha, yaitu air ludah di masjid kau timbun, wa syait tunahi anit tariq, fa illam tajid faraq atad duha tujzi'uk. Ya, di antaranya engkau menutup dahak lantai masjid dengan tanah, menghilangkan gangguan dari jalan, dan apabila engkau tidak bisa, maka 2 rakaat sholat duha mencukupi semua itu. Ya. Jadi sholat duha pengganti dari semua ini. Artinya kalau orang mungkin boleh dibilang dia belum sempat melakukan atau mendamaikan saudara, atau belum sempat membantu saudaranya mengangkat barang, banyak cara lain. Tapi sholat duha mencukupi itu semua. Sekarang timbul pertanyaan, kenapa sholat duha mewakili ini semua? Artinya bisa menjadikan sedekah atas 360 sendi ini. Saya bisa jawab. Sayangnya parponya terlalu sedikit ya. Tidak apa-apa. Siapa yang bisa jawab? Kenapa sholat duha 2 rakaat bisa mewakili untuk memperbaik atau mewakili sedekah 360 sendi ini? Kenapa bisa? Hah? Kenapa bisa? Dan ada tahu jawabannya? Dan yang tahu? Ada yang tahu ya? Dikatakan oleh para ulama, ya, sholat 2 rakaat duha bisa mewakili semua itu, yaitu menjadi sedekah atas 360 sendi, karena li'annas fi sholati isti'mal al-a'dha kullaha fi ta'ah wal ibadah fatakuna kafiyah fi syukur sulama hadhil a'dha. Artinya, Masya Allah. Berarti bertambah stok. Baik, saya kembali. Kenapa sholat duha bisa mewakili untuk bersedekah atas 360 sendi? Jawabannya karena dalam sholat duha atau dalam sholat pada umumnya, orang menggunakan seluruh anggota tubuhnya ini, seluruh sendinya ini untuk apa? Untuk ibadah. Maka kata para ulama, maka ini mencukupi untuk bentuk rasa syukur ya dari persendian tersebut. Kenapa? Karena dia pakai itu sendi untuk apa? Untuk beribadah. Dan ini kaidah syukur. Kaidah syukur adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk apa? Untuk ketaatan. Dan itu akan kita rinci nanti bentuk-bentuk syukur. Jadi kaidah umumnya syukur itu adalah menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk ketaatan. Atau menggunakan nikmat yang Allah berikan sesuai dengan yang Allah inginkan. Nah, itu kaidah syukur secara umum. Jadi ketika dia gunakan ini anggota tubuhnya untuk beribadah, yaitu sholat duha, itu dia pakai semuanya ini anggota tubuh untuk beribadah, maka itu cukup untuk ya menjadikannya sebagai sedekah. Makanya ada diriwayatkan dari Aisyah, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam penjelasan beliau tentang hadis ini. Beliau berkata, qala ba'dus salaf asyurku tarkul ma'asi. Asyukru tarkul ma'asi. Qala ba'duhum asyukru alla yusta'an bi syai' minan ni'am ala ma'siyatih. Syukur adalah meninggalkan maksiat. Dan ada lagi yang lain berkata, syukur itu adalah dengan tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk maksiat. Dan Abu Hazim ya
seorang yang zuhud ya, seorang ulama yang sangat terkenal dengan kezuhudannya, beliau berkata, syukrul jawarih kulluha antakufa anil ma'asi wa antastamilu fit ta'at. Ya, syukur anggota tubuh itu adalah dengan tidak menggunakannya untuk maksiat dan menggunakannya untuk ketaatan. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan sholat, ya apakah itu sholat duha maupun sholat yang lainnya, apalagi sholat fardu, sholat duha hukumnya apa? Sunnah. Ini saja sudah mencukupi, apalagi yang wajib. Maka ketika kita gunakan ini anggota tubuh untuk beribadah, untuk taat kepada Allah, maka sama saja kita sebenarnya menjadikannya itu sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Dan ini dalilnya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Semakin seseorang mendapat banyak nikmat, semakin luar biasa kesyukurannya. Seperti Nabi nikmatnya tidak ada yang lebih besar daripada nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Makanya kesyukuran Nabi itu berbeda dengan manusia pada umumnya. Siapa yang tahu hadisnya tentang bagaimana Nabi mensyukuri nikmat tersebut? Silakan. Wah, kenapa salat malamnya Nabi? Barakallahu fiik. Hadis riwayat. Siapa sahabat meriwayatkan hadis? Barakallahu fiik. Diriwayatkan oleh istrinya Aisyah bahwa, ya Rasulullah, kenapa engkau sampai sholat seperti ini, sampai bengkak kakimu? Dikatakan oleh Nabi bahwa afala akuna abdan syakura. Tidakkah aku berhak menjadi seorang hamba yang bersyukur? Padahal Aisyah bertanya begitu karena apa? Karena beliau tahu bahwa Nabi sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Tapi bersamaan dengan itu beliau rajin ibadah sampai bengkak kakinya. Bagaimana tidak bengkak kalau membaca setiap sholat tahajudnya itu 5 juz? Antum kuat 5 juz setiap malam? Sholat tahajud, surah Al-Baqarah, lanjut dengan Al-Imran, kemudian An-Nisa, kemudian Al-Ma'idah. Kira-kira begitulah setiap malam. Ya, Al-Baqarah saja sudah lumayan itu. Ayat kursi. Itu pun ayat kursinya ya. Diulang-ulang terus setiap rakaat. Tapi tidak masalah, yang penting bangun sholat tahajud itu sudah luar biasa. Nah, Nabi Daud, i'malu ala Daud syukra. Beramallah wahai keluarga Daud sebagai bentuk rasa syukur. Bagaimana amalannya Nabi Daud? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Apa amalannya? Apa itu puasa Daud? Sehari puasa, sehari berbuka. Kalau sholat malamnya Nabi Daud seperti apa? Wallahu alam. Silakan. Siapa yang tahu sholat malamnya Nabi Daud seperti apa? Ya. Iya, sepertiganya untuk tidur, sepertiganya untuk beribadah, sepertiganya lagi untuk tidur lagi, betul. Itu luar biasa kalau orang bisa membagi malamnya menjadi sepertiga. Itu cara beribadahnya Nabi Daud alaihissalam, itu luar biasa. Siapa yang ya tidak usah ditanya ya siapa puasa Nabi Daud, itu rahasia. Jadi itu bentuk hamba-hamba Allah yang luar biasa contoh ibadahnya karena semakin besar nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Makanya orang itu semakin besar nikmat yang Allah berikan kepadanya, semakin besar rasa syukurnya. Makanya sebenarnya apa itu definisi nikmat itu sebenarnya? Nikmat itu sebenarnya sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Itu definisi nikmat yang sangat sederhana dan jami' mani'. Sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah. Sebab apapun bentuk nikmat, kalau tidak mendekatkan kita kepada Allah, maka hakikatnya itu bukanlah nikmat, tapi itu azab. Makanya dibilang Abu Hazim lagi yang tadi kita barusan bilang yang seorang ahli zuhud, ya beliau membuat suatu pernyataan yang sangat bagus sekali. Apa beliau bilang itu? Kullu ni'matin la tuqarribuka minallah fahuwa baliyah. Setiap nikmat yang tidak mendekatkanmu kepada Allah, maka itu bukanlah nikmat, tapi itu adalah bencana, musibah.
Apa nikmat yang contohnya? Misalnya HP, nikmat atau bukan HP itu? Nikmat. Banyak orang yang tidak punya HP. Orang mau nelpon setengah mati, tapi kita alhamdulillah dengan punya HP kita bisa menelpon, bisa WA, bisa lihat macam-macam. Tapi kalau digunakan ini nikmat bukan untuk mendekatkan kita kepada Allah, maka ini bukanlah nikmat tapi azab. Misalnya melihat hal-hal yang dilarang atau mendengarkan musik misalnya, hal-hal yang dilarang itu berubah menjadi azab, bukan lagi nikmat. Apalagi contoh nikmat? Banyak yang ada pada diri kita. Inna sam'a wal basara wal fuada kulla haula apa? Hah? Lanjut. Ya, sesungguhnya penglihatan, pendengaran dan hati setiap mereka itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Itu nikmat. Nikmat melihat. Coba dicabut penglihatan kita. Nah, tapi ini nikmat kapan menjadi nikmat? Kalau dijadikan untuk mendekatkan kita kepada Allah. Tapi kalau menjadikan kita bermaksiat, melihat hal-hal yang diharamkan, itu bukan nikmat. Itu memperberat timbangan keburukan kita nanti di hari kiamat. Begitu juga dengan telinga. Yang mendengarkan hal-hal yang mestinya dengar Al-Quran, dia dengar musik misalnya. Itu bukan nikmat, itu azab. Ya, justru memperberatkan dosanya nanti di hari kiamat. Hati mestinya digunakan untuk mentadaburi Al-Quran, mentadaburi kajian, mentadaburi hal-hal yang bermanfaat bagi dunia dan akhiratnya, tapi dia tidak gunakan untuk itu, maka itu bukanlah nikmat, tapi itu adalah azab. Barangkali itu ya tentang materi tentang hadis ini. Sebelum kita tutup dengan beberapa faedah hadis, silakan azan dulu karena waktu sudah masuk. Ya. 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 Hmm. Hmm. Maksudnya ketika bertepatan puasa Daud dengan puasa Senin Kemis. Baik. Pertama kita harus paham bahwa puasa sunnah yang paling afdol adalah puasa Daud. Tidak ada yang lebih afdol daripada itu. Ketika Abdullah bin Amr bin As bertanya kepada Nabi tentang masalah puasa ini, ya, dan dia seorang ahli ibadah dari kalangan sahabat. Saking luar biasanya ibadah beliau sampai istrinya mengeluh kepada Nabi. Kenapa? Karena malamnya dia pakai untuk tahajud, siangnya pakai untuk puasa. Istrinya ngeluh, wajar kan? Wajar. Kalau istrinya ngeluh, suaminya kalau malamnya dia tahajud sampai tidak ada waktu untuk istrinya, siangnya dia gunakan untuk puasa. Nah, kemudian dia mendatangi Rasulullah tentang inilah hadis puasa Daud dari beliau ini diriwayatkan. Ya, ketika beliau bertanya tentang puasa yang lebih afdal, beliau jawab, saya masih sanggup ya Rasulullah. Kemudian Nabi bilang, tidak ada yang lebih afdal daripada puasa Daud, yaitu sehari puasa, sehari berbuka. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau seorang dalam sepekan itu mesti akan bertabrakan dengan salah satu di antara dua hari itu, yaitu hari Senin atau hari Kamis, itu mesti. Ya, kalau orang puasa Daud itu akan bertabrakan hari puasa Daudnya dengan salah satu di antara dua itu. Apa yang harus dia lakukan? Dan ini pernah Anda tanyakan sendiri di antara langsung kepada salah seorang syekh Ana di waktu di Madinah. Beliau pengajar hadis ya, yang senior di Fakultas Hadis. Beliau menjawab bahwa berdasarkan zahir hadis bahwa tidak ada yang lebih utama daripada puasa Daud. Artinya ketika bertabrakan puasa Daud tersebut dengan salah satu di antara keduanya, maka dia harus mendahulukan puasa Daud. Konsekuensinya adalah dia harus berbuka pada hari itu. Tapi Anda sebenarnya pribadi tidak tenang dengan pendapat itu. Kenapa? Karena puasa sunnah dengan puasa sunnah bisa digabung atau tidak? Bisa. Maka ketika puasa Kamis bertepatan ya dengan puasa Daud, ya dia dapatkan dua pahala sekaligus.
Misalnya, dia puasa Daud. Ya, mestinya dia puasanya hari Kamis dan jatuhnya pada hari dia berpuasa pada hari Kamis. Dia tidak lagi jadwal puasa, tapi dia sengaja berpuasa karena hari Kamisnya. Maka apa yang terjadi? Bisa tidak dia puasa pada hari itu? Kalau begini, saya ulangi ya. Kalau ada orang misalnya, dia jadwal puasanya hari Kamisnya, mestinya dia tidak puasa. Artinya dia harus berbuka. Tapi ini kan dia orang yang berpuasa Daud ini. Tapi karena dia lihat hari Kamis, karena Nabi mengamalkan itu, dia ingin tetap berpuasa di hari Kamisnya. Apa yang harus dia lakukan mestinya? Puasa atau tidak? Berarti jatuhnya dia tidak puasa Daud lagi, karena puasa Daud itu kaedahnya adalah sehari puasa sehari tidak. Karena otomatisnya besok dia harus puasa lagi. Berarti berturut-turut. Bukan lagi sehari puasa sehari tidak. Ya, di situ Anda lihat sisi kekuatan pendapatnya ini, Syekh. Ya, di situ. Karena ketika kita melanggar itu aturan sehari puasa sehari tidaknya, itu akan rancu jadinya. Tidak lagi dinamakan puasa Daud. Karena kalau dia tetap puasa hari Kamis padahal bukan jadwalnya, hari Jumatnya dia tetap harus puasa karena itu jadwal puasa Daudnya. Maka berturut-turutlah harinya. Maka tidak dikategorikan lagi puasa Daud. Ya, wallahu a'lam. Jadi kalau dia bertabrakan pada satu di antara dua hari itu, dia batalkan saja. Dan tetap pahalanya jangan ditanya. Pahalanya tetap dapat karena kan ada penghalang, bukan dia yang mau. Itu memang karena faktor penghalang syar'i. Memang karena bertepatan dengan hari puasa Daudnya. Dan tetap insya Allah kalau masalah pahala jangan usah khawatir. Tetap dia mendapatkan pahala Senin Kamis insya Allah Ta'ala. Karena kaedahnya bahwa pahala puasa Daud itu lebih besar daripada pahala puasa Senin Kamis. Wallahu a'lam. Saya ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Apa itu kaedahnya? Yang kaedah yang bagaimana maksudnya? Ya. Iya. Pertama itu berkaitan dengan penggabungan dua amalan. Pertama itu berkaitan dengan penggabungan dua amalan. Ya. Innamal amalu binniyat, amalan itu tergantung niat. Itu kan di antara cabang pembahasannya itu adalah bagaimana seseorang menggabungkan antara dua amalan sekaligus dengan satu amalan. Misal, ketika seorang puasa satu hari, dia meniatkan dua pahala sekaligus. Misal, bertepatan hari Asyura misalnya dengan hari Senin atau Kamis. Dia bisa niatkan dua sekaligus. Ya, puasa Asyura dan puasa Kamis. Berarti dia dapat dua pahala sekaligus. Padahal dia cuma melakukan satu puasa saja. Paham sampai di sini? Ini penggabungan niat namanya. Nah, bagaimana dengan orang yang puasa Kamis? Bagaimana dia mau meniatkan puasa Daud? Padahal itu bukan jadwalnya. Paham? Jadi ceritanya, puasa Senin Kamis itu kalau bertepatan dengan salah satu puasa yang lain, maka dia dapat pahala, dua pahala sekaligus. Kapan? Kalau dia bertepatan. Misal, dia jadwal puasanya adalah puasa Daud. Puasa dia. Ternyata hari itu juga hari Kamis atau hari Senin. Maka dia niatkan dua sekaligus. Maka dapatlah dia dua pahala. Paham? Ya, itu maksudnya itu. Penggabungan dua pahala dengan satu amalan. Baik. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum. Bagaimana dengan seseorang yang menganggap bahwa salat duha itu sebagai pembuka pintu rezeki, Ustaz? Ya, Masya Allah. Ini yang kita pengen luruskan. Pertama, orang yang menganggap salat duha sebagai pembuka pintu rezeki tidak mutlak salah. Tidak mutlak salah. Karena kenapa? Pada umumnya semua ibadah itu membuka pintu rezeki. Sebaliknya maksiat menutup pintu rezeki. Kan begitu. Nah, tapi kalau diyakini bahwa rezeki itu identik dengan sholat duha, baru ini bermasalah. Paham enggak? Kalau dikatakan sholat duha pembuka pintu rezeki itu benar. Karena semua ketaatan itu pembuka pintu
rezeki. Tapi kebanyakan masyarakat tidak begitu. Mereka meyakini sholat duha ini khusus untuk membuka pintu rezeki. Nah, ini yang bermasalah. Sedangkan sholat duha itu datang untuk apa? Untuk bentuk rasa syukur kita ya terhadap nikmat yang Allah berikan, yaitu yang bab sedekah tadi, sedekah atas 360 sendi tadi. Itu babnya itu sholat duha itu. Nah, jadi harus dibedakan antara dua hal. Jadi jangan diyakini sholat duha saja sebagai khusus untuk membuka pintu rezeki. Semua ketaatan itu pembuka pintu rezeki. Hanya saja sholat duha itu keutamaannya adalah dia bisa menjadikan kita termasuk hamba Allah yang bersyukur dengan bersedekah atas 360 sendi kita yang wajib kita tunaikan setiap harinya. Dengan cukup 2 rakaat sholat duha saja, maka sudah tertunaikan itu apa? Sedekah 360 sendi. Dan kita semua hafal firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kalau orang bersyukur ditambah nikmatnya. Jadi kalau orang rajin sholat duha bertambah rezekinya wajar karena dia menunaikan hak sedekah dari persendiannya itu. Kalau dia bersyukur berarti dia berhak untuk apa? Ditambah dia punya nikmat. Nah, paham ya? Ada lagi pertanyaan? Silakan. Bukan cuma dibolehkan, pahala disunahkan. Tadi kan kula yaumin. Ya, tatlu'u fihi syams, artinya apa itu? Memang rutin setiap hari. Bukan dibolehkan, tapi dianjurkan malah. Yang tidak boleh itu barangkali yang orang sebagian permasalahkan adalah menjadikan sholat sunnah itu rutin berjamaah. Sholat tahajud rutin berjamaah, itu kan sunnah. Hukum sholat tahajud. Tapi dia lakukan secara berjamaah rutin. Kemudian sholat duha dia lakukan secara berjamaah rutin. Ini baru bermasalah. Ini tidak ada contohnya dari salaf. Adapun melaksanakan sholat duhanya malah dianjurkan dan keutamaannya besar sekali. Selain dari yang kita sebutkan ini, banyak lagi keutamaan yang lain. Silakan kalau masih ada yang belum jelas masalah ini. Kira-kira masih ada enggak? Silakan, enggak masalah. Kalau lambat teman-teman antum pulang kan antum yang dimarah ya. Ya. Hmm. Hmm. Baik. Baik. Pertama itu mendahulukan itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau orang fakir ini betul-betul membutuhkan, itu lebih didahulukan dia karena itu berkaitan dengan keselamatan nyawa ya. Tapi kalau dia tidak terlalu membutuhkan, artinya memang dia orang yang ya kasih sekedarnya, karena pahala yang tentu berbeda dengan orang yang disebutkan tadi atau orang bersedekah ke pondok misalnya yang merupakan salah satu dari pahala sedekah jariah. Biar lagi antum sudah meninggal puluhan tahun, selama pondok ini dipakai oleh orang, selama orang masih mengaji, belajar di pondok itu, mengalir terus pahalanya di kubur antum. Antum meninggal ratusan tahun, mengalir terus pahalanya. Berbeda dengan ini, orang yang sedekah satu orang ini, dia meninggal selesai amalan antum. Itu perbedaannya. Baik. Terakhir ya, kita tutup ya dengan bentuk-bentuk syukur. Syukur itu terbagi 3. Syukur dengan lisan, syukur dengan hati, dan syukur dengan perbuatan. Baik. Ya. Syukur dengan lisan atau dengan hati dulu ya. Bagaimana caranya bersyukur dengan hati? Yaitu dengan pertama, menghilangkan rasa ujub. Menghilangkan rasa ujub pada diri sendiri dan menyandarkan nikmat itu hanya kepada Allah. Itu bentuk mengakui bahwa nikmat itu dari Allah bukan karena kehebatan kita. Itu syukur dengan hati. Kemudian apalagi bentuk syukur dengan hati?
Ya, dalilnya ya wa ma bikum min nikmatin faminallah, ya kan? Ayat Allah berfirman, tidaklah suatu nikmat yang kau dapatkan melainkan itu semua dari Allah. Itu syukur dalam mengakuinya dalam hati kita. Kita merasa siapa saya, tidak pantas saya mendapatkan dosaku banyak, tapi bersama dengan itu Allah tetap murah kepada saya. Bukan seperti Korun ya, Korun ini gara-gara kehebatanku, ini karena ilmuku, ini tidak bersyukur. Kemudian yang kedua, bersyukur dengan lisan. Caranya bagaimana? Dengan banyak memuji Allah, dengan mengucapkan alhamdulillah di setiap keadaan. Pokoknya yang antum anggap itu nikmat, ucapkan alhamdulillah. Makanya salah satu nabi yang dikenal dengan hamba yang paling pandai bersyukur, nabi siapa? Yang disebutkan dalam Al-Quran, abdan syakura. Hah? Nabi siapa? Itu Khalilullah. Innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya dia benar-benar hamba yang paling banyak bersyukur, hamba yang paling pandai bersyukur. Siapa yang dimaksud di situ? Nah, siapa? Ibrahim. Bukan. Ini siapa? Zakaria, bukan. Sebut semua nama Nabi. Enggak, bukan. Bukan. Dia Nabi yang paling lama berdakwah di kaumnya. Nah, sudah lewat. Nabi Nuh. Tapi kembali lagi, pertanyaannya adalah kenapa beliau digelari oleh Allah dalam Al-Quran sebagai hamba yang pandai bersyukur? Siapa yang tahu kisahnya Nabi Nuh disebut sebagai innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya dia hamba yang paling banyak bersyukur. Kenapa bisa? Dan yang tahu? Baik. Beliau disebutkan dalam Al-Quran innahu kana abdan syakura karena disebutkan oleh para ahli tafsir di riwayat Anas bin Malik anna Nabi SAW qala, ya, bahwa Nabi Nuh alaihissalam, beliau inna Nuha, sesungguhnya, pertama ulama ahli tafsir berbeda tentunya ya dalam penafsiran ayat ini. Tapi di antara riwayat yang menyebutkan tentang masalah ini adalah riwayat dari Salman, ya, dari haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Yahya haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, sampai pada perkataan beliau kana Nuh idza labisa thauban aw akala ta'aman hamidallah fasummiya abdan syakura. Nuh alaihissalam itu sebab asal muasalnya beliau dikenal sebagai hamba yang banyak bersyukur berdasarkan ayat ini karena beliau itu selalu bersyukur di setiap keadaannya. Ketika dia labisa thauban, apabila dia memakai bajunya, dia bersyukur. Dia mengucapkan alhamdulillah. Selesai makan, dia mengucap alhamdulillah. Selesai minum, dia mengucapkan alhamdulillah. Coba bayangkan, setiap hari itu dia tidak pernah lupa mengucapkan alhamdulillah di setiap nikmat yang dia anggap nikmat. Nah, itu ya karena banyaknya dia mengucapkan alhamdulillah, maka dia dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran sebagai hamba yang banyak, yang pandai bersyukur. Ya, baik. Kemudian tidak sudah sebutkan tadi syukur dengan lisan ya. Juga bentuk syukur itu dengan lisan adalah dengan banyak-banyak menyebut nikmat tersebut. Wa bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka atas nikmat Tuhanmu, maka ucapkanlah, artinya bicarakanlah. Misalnya dulu saya ini orang susah, sekarang alhamdulillah sudah mulai enak hidup saya. Itu tidak masalah. Bukan pamer ya, bukan lihat mobil gue. Itu bukan membicarakan nikmat, itu pamer itu namanya. Tapi kalau tahaddusun nikmah, dia menceritakan bahwa alhamdulillah ini nikmat Allah, dulu saya begini, sekarang alhamdulillah nikmat Allah atas saya. Dia mengingatkan bahwa ini bukan dari semata-mata usahanya, tapi dia nisbatkan nikmat itu kepada siapa? Allah. Itu beda-beda tipis loh antara orang ingin pamer dengan
tahadusun nikmah. Kadang ada orang yang ingin pamer tapi alasannya tahadusun nikmah, itu bisa dibedakan. Kalau orang pamer itu dia bangga dengan menceritakan itu nikmat. Kalau tahadusun nikmah dia bangganya karena bukan bangga, dia malah menisbatkan itu nikmat dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelihatan perbedaannya. Makanya kalau tahadusun nikmah itu terbentuk dari bentuk dari ucapan syukur kita karena kita menisbatkannya kepada Allah, sebagaimana halnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ketika diberi oleh Allah begitu banyak itu kenikmatan, ya kerajaan, diberi nikmat bisa mengetahui bahasa hewan, bisa menundukkan jin, menundukkan angin dan seterusnya, itu nikmat yang sangat banyak. Beliau tidak menisbatkan itu kepada kehebatan dirinya. Apa kata beliau dalam Al-Quran? Allah berfirman tentang Nabi Sulaiman, qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkura au akfur. Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Ini adalah nikmat dari Tuhanku untuk mengujiku apakah saya kafir atau bersyukur. Siapa yang bersyukur maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan siapa kafir maka sebenarnya Allah itu tidak butuh dengan dia. Allah itu maha kaya. Jadi kalau kita kufur pun tidak berpengaruh sama Allah. Makanya itu di antara bentuk rasa syukur kita, misalnya kita harus menisbatkan itu nikmat kepada Allah dengan lisan kita. Misal ada orang berobat kepada dokter, dokternya memang canggih, dokter spesialis dan banyak orang sembuh di tangannya. Tapi tidak boleh kita bilang gara-gara dokter ini saya sembuh. Betul dia penyebab, tapi jangan bilang gara-gara dokter ini saya sembuh. Atau gara-gara obat ini saya sembuh. Tidak boleh bilang gitu. Itu tidak beradab sama Allah. Yang boleh kita katakan adalah alhamdulillah Allah menyembuhkan saya lewat perantara dokter ini. Itu tidak ada masalah. Bentuk syukur kepada usaha manusia itu tidak ada masalah. Yang masalah ketika kita menisbatkan nikmat itu kepada orangnya langsung. Itu tidak boleh. Itu menghilangkan nikmat Allah, itu tidak boleh. Makanya di antara tafsiran ayat ketika orang kafir itu diselamatkan oleh Allah dari goncangan gelombang yang dahsyat di tengah laut, setelah mereka selamat apa? Mereka katakan di antara tafsiran ayatnya bahwa ini nahkodanya hebat yang bisa menyelamatkan kita. Nahkoda yang dia bilang hebat. Sama dengan orang misalnya pesawatnya oleng kemudian sampai di darat dia selamat. Ini pilotnya hebat. Ini tidak boleh. Ini persis dengan orang musyrik ketika diselamatkan oleh Allah. Maka mesti kita bilang alhamdulillah dokter yang telah menyembuhkan saya misalnya, itu kita nisbatkan tidak ada masalah. Dokter itu cuma penyebab. Karena kenapa kita katakan dokter itu penyebab? Karena betapa banyak dokter yang mengobati orang, tidak semua orang yang diobati juga sembuh. Bahkan dia obati dirinya sendiri pun kadang juga tidak sembuh. Itu menandakan bahwa kesembuhan itu dari Allah. Dokter itu bukan Tuhan. Jadi harus dinisbatkan nikmat itu kepada yang berhak. Baik. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu bersyukur dengan perbuatan. Itu sudah kita bahas tadi. Seperti mana yang paling real, yang paling nyata dalam bentuk bersyukur dengan perbuatan adalah dengan memperbanyak ibadah. Menggunakan nikmat tubuh ini, nikmat persendihan, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat hati untuk beribadah kepada Allah, untuk menuntut ilmu, untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Itu bentuk syukur yang paling real dalam perbuatan. Nah, itu yang dimaksud tadi oleh Abu Hazim tadi, bahwa nikmat yang sebenarnya nikmat itu adalah ketika digunakan untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa kita kaji pada hadis yang berkah ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, ini ada 3 anak sisakan sengaja. Kembali ke pertanyaan yang tadi, yang pertanyaan pekan lalu. Kenapa terjadi musibah, bencana alam misalnya, atau longsor, atau tsunami, tapi yang mati di situ bukan hanya orang yang melakukan dosa. Anak kecil yang tidak berdosa ikut mati. Orang-orang yang tidak melakukan kesalahan ikut mati. Apakah Allah zalim di situ? Atau bagaimana? Silakan, kalau mau di Google pun tidak ada masalah. Anda kasih antum sepekan untuk meng-Google itu pertanyaan, tidak ada. Ini sengaja Anda sisakan 3 ini. 3 soal 3 platform untuk pertanyaan itu. Jangan sampai antum berprasangka, kenapa anak kecil mati padahal dia tidak berdosa? Berarti Allah zalim dong. Jangan sampai ada terbersih pikiran seperti itu. Nah, makanya kita harus luruskan dan clearkan jawabannya seperti apa sebenarnya. Tidak ada.
Ah, silakan. Pakai dalil ya? Iya. Ah. Hmm. Itu hadis siapa sahabatnya? Lupa juga. Hana juga baru pertama dengar. Dicek lagi itu hadis. Sepertinya hadis itu gharib itu. Pertama hadisnya bermasalah. Yang kedua, apa sisi pendalilannya? Kalau anggap itu tidak ada yang antum sebutkan tadi, tapi apa yang antum tangkap dari situ? Oh, bukan itu maksudnya. Saya ulangi pertanyaannya. Kan kita bilang ini haram tu zulma ala nafsi. Saya mengharamkan kezaliman atas diriku. Zalim itu artinya meletakkan sesuatu pada tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Artinya, kalau Allah menghukum orang yang bersalah itu adil. Tapi ketika orang yang tidak bersalah juga dihukum, adil apa tidak? Tidak adil. Makanya kita angkat ini permasalahan. Ketika terjadi bencana, apakah cuma orang yang bersalah saja yang terkena? Jawabannya tidak. Anak-anak kecil, apa salahnya anak kecil? Anak baru lahir kemarin, baru 2 tahun, 3 tahun, mati juga. Tertimpa bangunan, terendam oleh longsor dan seterusnya. Kenapa bisa? Apakah Allah zalim? Berdosa antum bilang Allah zalim. Nanti berurusan antum sama Allah ya. Dan mungkin Allah zalim. Nah, sekarang kita mau jelaskan seperti apa pembahasannya ini. Nah, bukan itu. Yang Anda pertanyakan adalah, jawab sesuai pertanyaan. Pertanyaannya adalah kenapa orang yang orang yang tidak bersalah Allah tenggelamkan juga. Kenapa bisa? Penyebabnya itu apa? Itu yang Anda pengen tahu. Sebabnya itu apa? Apakah karena Allah zalim? Allah semau-maunya menghukum orang? Terserah mau salah atau tidak? Ya kan saya Tuhan. Saya mau hukum siapa dari hambaku? Terserah saya. Kan begitu bahasa anunya. Apakah Allah seperti itu? Baik. Sepertinya belum ketemu jawabannya. Ini masuk lagi ke sarangnya berarti ya. Silakan. Nah, ini PowerPoint tambahan tadi ini. Tapi intinya memang Anda sengaja kan 3 untuk jawaban yang ini. Silakan. Apa? Maksudnya ulang. Masuk ta'al. Sini antum. Ta'al. Silakan. Itu jawabannya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Antum memborong sekaligus. Jawabannya adalah karena di situ tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Itu jawabannya. Simpel sekali jawabannya. Dan dalilnya, Anda sengaja kasih antum itu daripada antum mencari lagi pekan depan. Antum belum sebutkan dalilnya kan? Oh ya, baik. Mestinya antum cuma dapat 2, tapi tidak apa-apa, 1 bonus itu. Sebenarnya itu kelihatan pada dalil yang disebutkan dalam suatu hadis, antum bisa cari. Itu hadisnya sahih. Nabi memperumpamakan suatu kaum itu ibarat di atas sebuah kapal. Di atas sebuah kapal. Yang di atas ada yang di bawah, ada yang di atas ada di bawah. Dan kalau yang di bawah ini mengambil air, dia harus melewati dulu yang di atas. Maka yang di bawah itu punya ide, bagaimana kalau kita bocori saja bawa kapal ini supaya kita tidak mengganggu yang di atas. Kata Nabi, andai kata yang di atas ini diam membiarkan yang di bawah ini membocori kapal, maka satu kapal ini tenggelam. Bukan cuma yang membocori saja yang tenggelam, tapi satu kapal ini tenggelam. Karena kapal itu kalau dia bocor, ya tenggelamlah semuanya. Baik yang membocori dengan tidak membocori, yang bersalah tidak bersalah, semua ikut. Begitulah perumpamaan suatu kaum yang berada di suatu tempat, apabila ada orang bermaksiat, dia biarkan. Satu orang bermaksiat bisa menenggelamkan satu kampung. Kalau dia dibiarkan. Begitu perumpamaan Nabi yang sangat bagus sekali. Jadi di situ tidak ada kezaliman Allah. Ya. Karena Allah menghukumi orang sesuai dengan perbuatannya.
ketika ini amal zalim itu dibiarkan, maka semua mendapatkan akibatnya. Itu akibat kezaliman mereka sendiri juga sebenarnya. Walaupun dia tidak ikut berbuat, tapi diam terhadap perbuatan zalim sama dengan zalim. Ayatnya apa? Innakum idzan misluhum. Sesungguhnya kalian sama seperti mereka. Makanya ada di riwayat Ahmad, disebutkan dalam satu riwayat, ketika dua orang malaikat diutus oleh Allah suatu kaum untuk menghancurkan itu kaum, itu suatu desa. Terus malaikat kembali lagi kepada Allah dan berkata, ya Allah, bagaimana kami menghancurkan ini desa, sedangkan di situ masih ada orang yang beribadah. Ada seorang ahli ibadah yang rajin sekali beribadah. Terus apa kata Allah? Mulai dari dia. Mulai siksaan itu dari dia. Karena ketika dia melihat kemungkaran dan kemaksiatan, wajahnya tidak berubah. Maksudnya dia merasa aman dengan dirinya. Yang penting saya beribadah, urusannya orang. Yang penting saya beribadah. Nah Allah bilang mulai dari dia itu siksaan. Maka itu menunjukkan bahwa orang yang terkena dampak oleh musibah itu juga bagian dari perbuatannya sendiri. Dengan diamnya di situ. Ya, kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu labi sama kanu yaf'alun. Mereka tidak saling mencegah dalam kemungkaran dan amat sangat buruk yang mereka lakukan. Itu tentang ayat tentang orang-orang Yahudi yang membiarkan ya orang berbuat kemungkaran ya, sehingga Allah mengatakan mereka seburuk-buruknya makhluk. Baik, demikian dulu pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.